Video daur ulang pertama. Pembuatan lampu tidur mini botol bekas. Dengan tambahan origami. Alat dan bahan membuat lampu tidur mini dari botol bekas. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Potong bagian tengah botol aqua bekas menjadi 2 bagian. Rapikan jika ada bagian botol yang belum rata. Lipat kertas origami menjadi 2 bagian. Setelah dilipat, potong kertas menggunakan pisau. Lem terlebih dahulu kertas origami, kemudian baru disambung. Kemudian, lem botol secara keseluruhan dengan rata. Setelah botol dilem dengan rata, balutkan kertas yang sudah kita sambung tadi ke bagian botol. Guntinglah jika kertas origaminya kelebihan. Kemudian tambahkan lem apabila ada kertas yang belum lengket. Tekan kertas agar lem lengket secara merata. Dilanjutkan dengan lem kertas origami, lalu satukan garis kertas dengan ukuran garis merah yang ada di penggaris terletak di ujung kertas origami. Lakukan hal yang sama pada bagian kiri, bagian atas, dan bawah kertas. Lakukan hal yang sama pada bagian dalam kertasnya juga, sampai bagian akhir kertas origami. Potong bagian dalam kertas origami menggunakan pisau, tak lupa memakai penggaris agar garis yang dipotong lurus dan rata. Kemudian lem bagian atas dan bawah kertas origami. Kemudian gulung secara perlahan-lahan kertas origami sampai membungkus botol aqua. Langkah selanjutnya, tekan kertas sampai kertas mengembang dan berbentuk seperti lampion. Beginilah hasilnya, teman-teman. Sangat cocok untuk menemani tidur Anda. Untuk itu, kumpulkan botol bekas. Jadi produk yang berkualitas. Video daur ulang kedua. Pembuatan bingkai foto dari kardus bekas. Dengan tambahan kertas kado. Alat dan bahan: kertas kado bekas, kardus bekas, pisau cutter, gunting, pensil, plastik makalah, penggaris, lem fax, lem stick. Berikut cara pembuatannya. Potong kardus dengan ukuran 14 x 18 cm. Kemudian potong bagian tengah kardus yang sudah digaris. Hati-hati ya guys, jangan sampai mengenai tangan. Setelah semua bagian terpotong, tinggal kalian tekan aja ke bawah. Nah, otomatis bagian tengah kardusnya sudah bolong. Setelah itu, lem semua sisi kardus hingga rata. Kemudian lengketkan kardus yang sudah dilem ke potongan kertas kado. Jangan lupa berikan kampu di bagian kertas kado. Setelah itu, gunting setiap sudut kertas kado dengan cara seperti berikut. Lalu lem ke 4 sisi hingga rata. Kemudian potong bagian tengah kertas kado. Hati-hati ya teman, jangan sampai mengenai tangan. Bagian satunya lagi juga dibuat serupa. Temukan garisnya hingga membentuk huruf X. Kemudian gunting kertas yang sudah terpotong tadi, tapi lebihkan sedikit. Kemudian lipat kertasnya ke bagian kardus yang sudah dilem sambil dirapikan. Dilanjutkan dengan melipat kertas bagian luar yang sudah dilebihkan sambil ditekan agar lem lengket secara merata. Lakukan hal yang sama sampai bingkai foto tertutupi secara keseluruhan. Seperti inilah jadinya apabila bagian kardus sudah dilapisi dengan kertas kado. Kemudian potong kardus dan kertas dengan ukuran yang sama dengan kardus pertama, tetapi jangan dibolongin bagian tengahnya. Tunggu lem lengket dengan merata.
Setelah itu potong pinggiran kertas seperti cara yang sebelumnya. Kemudian lipat kertas ke bagian kardus, sambil dirapikan agar lem lengket secara merata. Kemudian lanjutkan dengan memotong plastik bekas makalah untuk dijadikan sebagai kaca di bingkainya. Setelah itu, lengketkan plastik dengan bingkai di bagian sebelah dalam, sambil ditekan agar lemnya lengket secara merata. Lalu potong kardus dengan ukuran 18 x 0,5 cm. Kemudian lem potongan kardus itu hingga rata. Setelah itu lengketkan kardus tersebut pada bingkai foto bagian dalam. Yang ditempel kardus seperti itu hanya bagian kanan, kiri, dan bawah saja ya. Seperti ini. Kemudian, lem lagi bagian kardus tadi. Nah, setelah itu baru kita timpa bagian atas foto dengan bagian bawahnya. Sambil ditekan ya, agar lemnya lengket dengan rata. Bingkai foto pun sudah menyatu. Sekarang kita mau buat penyangga bingkai foto. Untuk itu ikuti cara yang ada di video. Kemudian tutup bagian yang bolong dengan sisa kertas kado. Setelah itu, rapikan bagian kertas kado. Bengkokkan seperti cara di atas, lalu dilem. Setelah dilem, lengketkan bagian penyangga dengan bingkai foto. Bingkai foto sudah jadi. Tinggal teman-teman sesuaikan aja, mau foto siapa yang siap dipajang. Video daur ulang ketiga. Pembuatan dompet dari limbah anorganik Mama Lemon. Alat dan bahan. Furing bekas. Penggaris, plastik bekas Mama Lemon. Meteran. Gunting. Resleting. Berikut cara pembuatannya. Siapkan kain bekas yang sudah tidak terpakai. Kemudian timpa kain bekas dengan plastik Mama Lemon untuk menjadi ukurannya. Setelah dipaskan, lalu gunting kain bekas mengikuti plastik Mama Lemon tersebut. Kain bekas digunting menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama. Berikut ukurannya. Ambil kain lapisan. Letakkan di posisi paling bawah. Dilanjutkan dengan resleting di atasnya. Kemudian disusul dengan menyatukan plastik kemasan Mama Lemon. Lalu dijahit. Tak lupa sematkan jarum pentul agar saat dijahit tidak bergeser. Jahit dengan hati-hati sambil merapikan apabila ada bagian yang bergeser. Kemudian dilanjutkan menjahit bagian depan dengan cara yang sama. Setelah disatukan, selanjutnya kita akan jahit timpa atau di-stick di bagian samping resleting agar lebih rapi. Nah, kelihatan lebih rapi kan teman-teman? Kemudian potong plastik Mama Lemon dengan ukuran 12 x 2,5 cm. Lalu satukan antara plastik Mama Lemon dengan plastik Mama Lemon. Begitu juga dengan furing sama furing. Sematkan juga jarum
Pentul ya teman-teman. Lalu jahit perlahan-lahan, sambil membuka satu persatu jarum pentul yang sudah disematkan. Jangan lupa, sisakan sedikit lubang untuk membalik jahitan ke bagian depan. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan tali yang telah digunting tadi dengan cara sebagai berikut. Buka terlebih dahulu 2 buah jarum pentul untuk memasukkan tali. Setelah jarum pentul terbuka, rapikan terlebih dahulu plastik yang akan menjadi pegangannya. Kemudian masukkan perlahan-lahan dan dipaskan ya teman-teman. Setelah dirasa pas, sematkan kembali jarum pentul yang telah dibuka tadi. Lalu jahit dengan cara seperti ini. Kemudian setelah dompet selesai dibalik, jahit bagian lubang yang diberikan celah untuk tempat membalik dompet tadi. Setelah pelapis dijahit dan dimasukkan ke dalam, dompet pun telah jadi. Tinggal teman-teman rapikan aja bagian dompetnya. Sangat mudah kan teman-teman? Untuk itu, ayo jaga bumi kita dengan mendaur ulang sampah menjadi produk dompet yang ramah lingkungan.